Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Makna qadar ada 3. Yang pertama, qadar, fulanun lahu qadar. Si fulan punya qadar, punya kemuliaan. Malam qadar, malam yang punya kemuliaan. Yang kedua, qudira alaihi rizquhu. Disempitkan rezekinya. Qadar artinya sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena pada malam itu seandainya malaikat itu dalam bentuk daging tubuh, dunia ini sempit, saking banyaknya dia. Yang ketiga, qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Qadar artinya takdir. Karena pada malam itu ditetapkan takdir secara detail untuk setahun ke depan. Memang betul takdir kita sudah ditulis secara umum di Lauhil Mahfuz. Tapi rinciannya untuk detail setahun ke depan pada malam Lailatul Qadar. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Dibahas, ditetapkan segala perkara yang bijaksana pada malam Lailatul Qadar. Itulah makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Allah yang bertanya, Allah sendiri yang menjawab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa dengan angka 1000 bulan? 2 jawaban. Yang pertama, 1000 bulan itu lebih 80 tahun. Karena memang dulu di kalangan Bani Israel ada 4 orang, amalnya 80 tahun, malamnya tidak tidur, siangnya jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail, 80 tahun. La ya'sunallaha tarfat ainin. Tak pernah melawan Allah walau sekedip mata. Mendengar cerita itu sahabat merasa sedih. Karena amal kita tak sampai 80 tahun. Andai umur kita 80 tahun pun malamnya kita tidur, siangnya kita cari rezeki. Oleh sebab itu diturunkan Allah, kalau kau dapat Lailatul Qadar, amalmu lebih mulia daripada Bani Israel yang 80 tahun tidak tidur tadi. Maka bahagialah. Makna kedua Lailatul Qadar adalah 1000 dalam angka Arab itu adalah puncak. Karena dalam Arab itu sejuta alfu alfi, 1000. Oleh sebab itu maka yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu bukan 1080 tahun, tapi yang dimaksud adalah puncak, limit batas terakhir. Itu makna kedua. Jadi kalau kita lihat, Allah tidak menjelaskan dalam Quran Lailatul Qadar itu pohon kayu tumbang, Lailatul Qadar itu air jadi beku, tapi dia lebih pada fokusnya ke amal. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramallah kamu. Kalau kita diberikan pilihan-pilihan yang begitu banyak, ada malam pertama, ada malam kedua, ada malam ketiga, ada malam kelima, ada malam ketujuh, ada malam ke-9, maka orang yang cerdas, dia isi saja malam-malam ini secara keseluruhan. Maka kita isi. Khairum min alfi syahri. Tanda-tandanya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat dan ruh. Ruh di situ maknanya 2. Yang satu, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril alaihissalam. Mana ruh yang kedua adalah ruh-ruh orang-orang soleh, ruh wali-wali Allah, ruh nabi-nabi. Turun. Apa maknanya? Walladzi anzala sakinata, turun ketenangan. Karena malaikat itu kalau turun dia bawa ketenangan. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung dan anjing. Karena dia tidak mau satu majelis dengan yang tidak tenang. Maka diturunkan ketenangan. Pada malam itu kita merasakan suasana yang amat sangat tenang. Lalu kemudian pada waktu paginya, matahari terbitnya redup. Kenapa redup? Karena malaikat itu jismun nuraniyun. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat yang begitu banyak membuat matahari redup, tak kuat cahaya matahari. Kalau sudah ada bulan purnama, maka hilanglah cahaya bintang gemintang. Kalau sudah ada lampu sorot, hilanglah cahaya lampu 100 watt, apalagi 5 watt. Ya, jadi matahari pun kalah dengan cahaya matahari, cahaya malaikat-malaikat yang luar biasa. Ada ketenangan, matahari paginya redup, tapi sebetulnya tanda-tanda fisik itu tidak terlalu berarti. Tanda yang paling penting adalah setelah Lailatul Qadar ada perubahan dalam hati. Dulu hati sombong angkuh, setelah Lailatul Qadar rendah hati. Dulu hati keras susah meneteskan air mata, setelah Lailatul Qadar bawaannya mau menangis. Dulu sebelum Lailatul Qadar pelit, bakhil, medit, kedekut. Setelah Lailatul Qadar orangnya suka dermawan. Dulu mendengar azan risau. Setelah Lailatul Qadar mendengar azan hati rindu, iba, ingin menangis, segera ke masjid. Inti Lailatul Qadar adalah ada perubahan. Allah sengaja rahasiakan. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur.
Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat usta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat satu titik doa hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa ada roja dan khauf. Roja senantiasa berharap. Dan ada khauf. Kita takut jangan-jangan inilah Ramadan kita yang terakhir. Kalau ada dua orang tidur di kasur yang sama, apakah dua-duanya dapat Lailatul Qadar? Tidak. Yang dapat Lailatul Qadar yang dikehendaki, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam itu turun Lailatul Qadar, semua orang beriman itu dapat? Tidak. Yang dapat itu adalah orang yang dikehendaki Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang berusaha. Jadi masalah ini ada terbagi dua. Satu dari diri si manusia itu ada usaha, ada mujahadah. Satu dari Allah Ta'ala, Allah memilih. Usaha dari kita, pilihan datang dari Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. In atani yamshi, kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalah, aku akan datang mendekati dia berlari, kata Allah SWT. Jadi kita husnuzan kepada Allah, kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, etikaf 3 tadi yang kita laksanakan, setelah Isya, tengah malam, setelah subuh, maka insya Allah kita berhusnuzan, Allah berikan kepada kita. Kita hanya menerima ketetapan Allah SWT. Faidah azamta, kalau kau sudah azam, bertawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Kita berharap saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wahai Rasulullah, kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu, apa yang saya ucapkan? Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diucapkan banyak-banyak dari setelah sholat Isya. Di sela-sela tarawih, di sela-sela witir, di sela-sela itu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari mulai setelah salat Isya sampai menjelang sahur. Tapi kalau sudah sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka lebih banyak beristighfar. Begitu tuntunannya. Wallahu a'lam.